Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala pujian hanya kepada Allah, Sang Ilahi, Sang Pemilik alam semesta, yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa menghirup udara yang segar walaupun kita berada di masa-masa pandemi seperti saat ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita semua kesehatan dan kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas kebajikan lainnya. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada insan pilihan Allah, Nabi akhir zaman, manusia pilihan yang didesain dan terdesain dengan begitu paripurnanya, tak lain dan tak bukan, yakni baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau yang telah menggulung tikar-tikar kebatilan dan membentangkan permadani-permadani Islam. Beliau yang telah membawa kita semua dari zaman yang tak beradab menuju zaman yang beradab, meskipun masih banyak orang-orang yang biadab. Sebelum saya lebih lanjut membahas tentang apa tujuan saya membuat video kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wahidin Yahya dari kelas Manajemen 19J, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Adapun tujuan saya dalam membuat video ini, yakni untuk menunaikan tugas akhir saya pada mata kuliah Kewirausahaan 1, dosen pengampu di kelas kami, yakni Ibunda Syartini Indrayani SEMM. Beliau mengamanahkan kepada kami tugas akhir tentang BMC, Business Model Canvas. Jika kita telaah dan telisik lebih lanjut, jika kita akan membahas mengenai BMC, kita akan membahas 9 poin inti dari Business Model Canvas itu sendiri. Kemudian pada kesempatan kali ini, saya akan mengkoneksikan Business Model Canvas dengan produk yang telah saya keluarkan, yakni makaroni santuy. Poin yang pertama adalah customer segment. Customer segment pada makaroni santuy yang pertama adalah anak usia minimum 1,5 tahun, yang kedua pelajar tingkatan SD sampai dengan SMA, yang ketiga mahasiswa-mahasiswi, yang keempat pegawai kantoran, yang kelima pengajar berupa guru dan dosen, yang keenam adalah semua kalangan masyarakat. Kenapa bisnis ini saya galakkan untuk semua lini masyarakat, entah itu masyarakat golongan atas, menengah maupun ke bawah? Karena saya ingin semua masyarakat dapat merasakan bagaimana maksa ini sendiri atau makaroni santuy ini sendiri. Yang kedua, value proposition. Adapun value yang pertama, harga yang murah. Harga yang murah, mengapa kita katakan harga murah? Karena range harga yang kami tawarkan di pasaran berkisar 5.000 sampai dengan 10.000. Yang kedua, beraneka ragam rasa. Ada 3 varian rasa, yang pertama balado, yang kedua keju, dan yang ketiga ada jagung manis. Yang ketiga, desain yang elegan dan sangat simple, seperti yang bisa kita lihat bersama bahwa desainnya begitu elegan dan sangat simple. Yang keempat, tekstur yang begitu renyah. Yang kelima, brandnya yang juga sangat menarik, seperti bisa kita lihat bersama. Brand dari makaroni santuy ini sendiri, atau sering kita singkat dengan maksa. Pada poin yang ketiga, berbicara mengenai channels dari makaroni santuy itu sendiri. Yang pertama, ada offline store kami atau toko kami,
atau gerai kami di Jalan Sultan Hasanuddin, Kabupaten Takalar. Para pelanggan bisa visit store di sana. Kemudian yang kedua, offline store kami melalui strategi kantoran. Dalam artian, saya menitipkan produk ini kepada saudara saya maupun tetangga saya untuk kemudian dipasarkan kepada rekan-rekan kerjanya. Kemudian, melalui online store, para pelanggan bisa kontak kami melalui Instagramnya Makaroni Santuy, Facebooknya Makaroni Santuy, dan bisa kontak kami juga melalui WhatsApp. Baik, yang selanjutnya adalah customer relationship. Yang pertama, 5 label gratis 1 produk. Maksud dari 5 label gratis 1 produk, setiap pelanggan membeli 5 produk Makaroni Santuy, kemudian mengumpulkan labelnya sebanyak 5, maka kami akan memberikan gratis 1 produk. Kemudian poin yang kedua, buy 3 get 4 pada hari tertentu. Pada hari tertentu, kami akan memberikan pada hari-hari raya keagamaan. Yang ketiga, beli 10 sama dengan sedekah 3 produk. Karena selain kita mengejar keuntungan dunia, kami juga tidak melupakan bagaimana pentingnya kehidupan akhirat kelak. Maka dengan itu, selain mementingkan kepentingan pribadi, saya juga mementingkan kepentingan para pelanggan, di mana pembeliannya jalan, tetapi sedekahnya pun tetap jalan. Baik, pada poin yang kelima, berbicara mengenai revenue streams. Revenue streams dari Makaroni Santuy itu sendiri adalah sumpit. Mengapa kami menyediakan sumpit? Karena selain keuntungan dari penjualan produk Makaroni Santuy itu sendiri, kami juga harus memperoleh keuntungan di luar dari produk kami itu sendiri, yakni dengan menjual sumpit juga akan memudahkan para pelanggan untuk mengonsumsi Makaroni Santuy ini. Kemudian selain itu, dan secara tidak langsung kita mengajak seluruh warga masyarakat, khususnya yang belum tahu menggunakan alat ini, untuk bagaimana caranya ia bisa belajar. Dan juga bisa belajar bagaimana budaya-budaya yang ada di luar dari Indonesia itu sendiri. Untuk apa? Untuk menambah hasanah pengetahuan, agar kita tidak tertinggal. Kemudian, pada poin ke-6, kita berbicara mengenai key research. Yang pertama adalah tenaga kerja atau STM, di mana selain saya sebagai owner sendiri itu mengerjakannya, di sini saya memiliki 2 rekan kerja atau saya memiliki sumber daya manusia sebanyak 2 orang. Yang kedua, bahan baku berupa makaroni itu sendiri dan bumbunya. Yang ketiga, perlengkapan ada plastik infus dan juga label dari Makaroni Santuy. Kemudian yang keempat berupa peralatan, wajan dan juga spatula, di mana keempat poin yang telah saya sebutkan, tenaga kerja, bahan baku, perlengkapan dan juga peralatan dari Makaroni Santuy merupakan kunci. Selanjutnya poin yang ketujuh ada key activities. Poin pertama, kita mengolah makaroni mentah, kita cuci, kemudian kita rendam, setelah itu kita goreng, dan terakhir kita tiriskan. Dan setelah kita tiriskan, kita berikan bumbu. Kemudian poin yang kedua, mengemas. Kita masukkan makaroni yang telah kita olah ke dalam plastik infus atau plastik plate. Kemudian poin yang ketiga, distribusi. Seperti yang telah kita jelaskan, channel kita dalam mendistribusikan Makaroni Santuy ini melalui offline store, toko, yang bisa visit store ke sana untuk para customer. Kemudian offline store yang kedua adalah kantoran. Kemudian yang ketiga ada online store. Bisa kontak kami melalui Instagram, Facebook, ataupun WhatsApp. Poin ke-8 adalah key partnership. Yang pertama, partner kami adalah distributor makaroni dan bumbu, tepatnya ada di Jalan Terong. Yang kedua, usaha percetakan, tempatnya ada di Jalan Talas Salapang. Di situ merupakan partner kita untuk mencetak
brand yang telah kami miliki, yakni untuk mencetak logo dari brand kami, Makaroni Santuy, sehingga kita bisa menempel di plastik infus. Yang kedua adalah distributor plastik. Di situ kita membeli plastik infus atau plastik klik yang kita biasa gunakan pada produk makaroni kami. Tempatnya ada di Jalan Popo Raya. Alhamdulillah, kita sudah berada di poin terakhir mengenai pembahasan bisnis model kanvas itu sendiri. Kita sudah berada di poin ke-9, berbicara mengenai cost structure dari makaroni santuy itu sendiri. Pada poin cost structure makaroni santuy ada 4 poin. Yang pertama, kita akan jabarkan mengenai gaji karyawan itu sendiri, karena di dalam mengolah makaroni santuy ini, bisnis ini, saya memiliki 2 orang karyawan, yang dimana tiap karyawan saya berikan upah sebesar 1 juta per bulan. Kemudian saya memiliki karyawan 2, jadi 1 juta dikali 2 orang sama dengan 2 juta per bulan yang harus saya keluarkan untuk upah karyawan saya. Kemudian poin yang berikutnya adalah sewa tempat, yang dimana offline store saya, toko saya sewa dalam setahun seharga 10 juta. Kemudian biaya bahan baku dari produk makaroni santuy, yang pertama makaroni sebesar 20.000 per kilogramnya, kemudian bumbu 30.000 per kilogramnya, setelah itu plastik 15.000 per 50 pieces, yang selanjutnya label 120.000 menghasilkan 30 label, dan adapun pengeluaran lain-lain sebesar 100.000 rupiah. Kemudian adapun cost structure yang selanjutnya adalah biaya beban. Yang pertama beban listrik sebesar 400.000 per bulan, yang kedua beban air sebesar 150.000 per bulan, yang ketiga beban pulsa sebesar 75.000 per bulan, kemudian beban wifi sebesar 200.000 per bulan. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sedikit banyaknya semoga dapat menambah hasanah pengetahuan teman-teman sekalian. Saya meminta maaf jika apa yang telah saya suguhkan itu banyak kekurangannya. Dan saya juga mengucapkan syukran jazakillah khairan katsiran kepada Ibunda Syartini Indrayani yang telah membimbing kami dari awal hingga akhir pertemuan. Semoga jeripaya Ibunda dalam membimbing kami itu dapat bernilai ibadah di sisi Allah. Akhirul kalam, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.